Nah, karena campaign Three Hypocrites Part 2 itu udah terpenuhi gitu kan, sesuai janji gue lah, di cerita Wibu kali ini gue bakal bawain lagi cerita Three Hypocrites Part 2. Dan kalau lu nanya, Bang Nares kapan gitu kan, Bang kapan Raja Naga ke Isekai gitu, ya kalau campaignnya udah terpenuhi bakal gue upload. Cuma ya karena campaignnya belum terpenuhi, jadi ya belum gue upload tuh cerita Nares. Makanya ya yang udah terpenuhi dulu yaitu Three Hypocrites Part 2. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID, yang linknya gue taruh di deskripsi. Apalagi buat lu yang pengen cerita Three Hypocrites cepet lanjut, ya lu bisa lah donasiin gue gitu kan, kopi hitam di Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita 3 heroin. Atau ya kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, kayak The Zero Esper yang udah sampai chapter 13, dan Isekai no Shiroi Ansatsusa Gauji sama Ninaru yang udah sampai volume 16. Dan ya Isekai no Shiroi Ansatsusa Gauji sama Ninaru udah memasuki timeline dimana si Jin atau MC-nya udah berusia 20 tahun dan ya bakal menjabat sebagai tangan kanan dari bapaknya, yaitu Arthur Pendragon. Sama ya satu cerita fanfiction di XD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang baru sampai chapter 5. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot, mending lo pada sekarang siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu. Kalau ini adalah cerita buatan gue. Jadi kalau lu nyari manga, anime, ataupun novelnya, ya kagak bakal ada karena ini karya original yang gue bikin. Walaupun ya ada beberapa referensi dari cerita-cerita lain lah. Dan jangan nanya judul aslinya apa, bacanya di mana, karena kayak yang gue bilang tadi, ini cerita yang gue bikin. Dan karena ini cuma kerangka cerita gitu kan, bukan detailing cerita, jadi ya gue bakal ceritain garis besarnya aja, oke? Bukan detailing cerita, cuma kerangka cerita atau garis besarnya doang, paham kan? Cerita dibuka dengan Rin sama Karen yang mulai ngeliat-ngeliat apartemen Aqua gitu kan. Kayak apa sih itu apartemen Aqua, fasilitasnya apa aja. Tapi ya daripada ngeliat-ngeliat gitu kan, mereka lebih kayak nyari sesuatu gitu. Sampai mereka ngeliat ruangan yang disewain buat suatu ajaran agama tertentu. Karen nanya tuh, apa bener ini ruangannya? Dan Rin bilang nggak salah lagi, harusnya sih ini ruangannya. Ya ruangan yang mereka lagi omongin itu ya ruangan yang lagi disewain buat ajaran agama tertentu itu. Dan ruangan itu adalah ruang tempat penyimpanan harta tersembunyi Joshua. Lebih tepatnya harta haramnya Joshua yang disimpan di negara lain gitu kan, biar nggak dilacak sama negaranya sendiri. Sedikit flashback nih ya, waktu pertama Rin ketemu sama Joshua itu ketika Joshua datang ke Eropa karena ya ada urusan bisnis lah. Dan pas Joshua terlibat suatu masalah sama mafia, salah satu anak buahnya Rin itu nyelamatin Joshua karena family-nya Rin itu juga lagi ada masalah sama kelompok atau mafia yang mengejar Joshua. Dan dari situ gitu kan, Joshua kenal sama Rin dan hubungan rekan bisnis mereka mulai terbangun tuh. Nah setelah beberapa tahun mereka kenal, Joshua minta bantuan tuh ke Rin buat bikinin dia suatu brankas rahasia di suatu negara buat menyimpan harta haramnya biar nggak kedetek sama negaranya. Dan dibikinin tuh sama Rin dengan keamanan super ketat karena melibatkan salah satu programmer ternama serta hacker ternama. Dan itu brankas cuma bisa dibuka pakai irisnya Joshua. Jadi ya sistem kuncinya tuh iris lock gitu, kunci mata. Pakai mata Joshua baru bisa dibuka. Dan kalau itu brankas dibuka secara paksa, maka brankas Joshua bakal meledak. Dan yang tahu itu gitu kan, yang tahu soal penyimpanan hartanya Joshua itu cuma Rin, Karen, dan Joshua. Karena semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan brankasnya Joshua itu dibunuh atas perintahnya Rin. Balik lagi ke Rin sama Karen, Karen berbisik ke Rin gitu, apa kita harus membunuh mereka? Yang mereka maksud tuh dua orang yang lagi menyembah sesuatu lah di dalam ruangan yang jadi tempat penyimpanan hartanya Joshua. Tapi Rin bilang jangan, dia gak mau urusannya jadi makin ribet lagi gitu. Kalau sampai dia ngebunuh orang, ya bisa-bisa dia dideportasi tanpa sempat ngebawa semua hartanya Joshua. Nah, pas lagi bisik-bisik gitu, tiba-tiba di belakang mereka itu ada orang yang nanya, kalian ngapain? Dan itu bikin Rin sama Karen kaget banget karena ya mereka nggak ngerasain hawa kehadiran itu orang. Yang ternyata itu adalah Ray.
Nah, Rin sama Karen itu bilangnya ya kalau mereka penghuni baru, jadi mereka pengen lihat-lihat aja lah. Yang cuma diohin doang tuh sama si Ray. Abis itu Ray bilang kalau Rin sama Karen udah ditungguin sama penghuni yang lain di halaman. Tapi ya pas Rin sama Karen nanya ada apaan tuh mereka ditungguin, dan Ray cuma bilang udah kesana aja nanti kalian tahu. Nah, Ray juga sempat gitu kan ngetok pintu ruangan yang tadi diliatin tuh sama Rin sama Karen. Dan setelah itu, Ray, Rin, sama Karen ya cabut tuh. Dan selama jalan ke halaman apartemen, mereka mulai ngobrol-ngobrol singkat lah. Rin sama Karen juga sempat gitu kan nanya soal yang nyewa ruangan tadi. Dan Ray bilang, mereka adalah kultus. Tapi ya karena mereka nggak mengganggu gitu kan, dan tidak mengusik orang lain, dan ya tidak membuat keributan, ya udahlah Ray nggak ngambil tindakan gitu. Kecuali kalau mereka meresahkan terus mengganggu yang lain, baru ya Ray sebagai jaksa bakal menangkap mereka. Dan setelah sampai di halaman apartemen, mereka disambut sama penghuni apartemen yang lain. Yang pertama jelas gitu kan, ada adenya si Ray yang bernama Aldin, terus ada asistennya Ray yang bernama Edward, ada koki yang bernama Idris, dan ada seorang desainer baju yang bernama Doni, terus ada anak kuliahan yang bernama Mira, dan ada single mom yang bernama Linda, dan anaknya yang masih SMA yaitu Nino. Nah, mereka mulai ngobrol-ngobrol tuh, dan ya sesekali adalah ribut antara Aldin sama penghuni yang lain, karena ya basicnya itu orang gitu kan, si Aldin suka ngajak ribut gitu loh. Terus ya Ray juga minta maaf gitu ke Rin sama Karen karena ya kejadian semalam. Padahal ya Rin sama Karen itu kan baru datang tuh ke apartemen Aqua, tapi udah denger ribut-ributnya Ray sama Aldin. Nah, Karen nanya tuh masalah apa sih yang diributin sama Ray dan Aldin, dan Ray jelasin singkat kalau dia nggak pengen adanya terlibat dalam kasus yang lagi dia ambil. Dan ya Rin di situ sempat tanya gitu, emang kerjaannya si Ray itu apa sih dan pekerjaannya Aldin apa? Dan Ray bilang ya, dia seorang jaksa dan adanya itu adalah seorang pengacara. Nah, Ray itu nggak mau gitu kalau Aldin terlibat dalam kasus yang lagi diambil, apalagi kalau Aldin sampai jadi lawannya di pengadilan. Setelah itu cerita berpindah ke Budis dan Rufus yang ngelapor ke Nabila tuh soal perihal Joshua yang udah mereka bunuh, dan ya mereka juga ngasih bukti ke Nabila lah kalau Joshua itu udah mati. Dan setelah menerima bukti sama laporan dari Budis dan Rufus, Nabila nyuruh Budis sama Rufus buat ngusir para penghuni apartemen Aqua. Karena ya kalau masih ada mereka gitu kan, itu menara Brian gak bakal bisa dibangun sekalipun mereka udah dapat izin gitu. Yang ada ya Nabila bisa dipenjara kalau sampai Nabila terang-terangan ngebunuh mereka di depan umum. Dan setelah Budis sama Rufus pergi gitu kan atas perintahnya Nabila, Ellie bilang ke Nabila kalau beberapa perusahaan lain yang sama-sama bergerak di bidang farmasi itu melaporkan soal obat yang lagi dikembangkan perusahaan Vehan ke pihak polisi. Tapi ya kasus itu langsung ditutup tuh sama seorang jaksa. Dan Nabila bilang bukannya mereka udah pada tunduk. Dan habis itu Nabila bilang lagi kan, panggil mereka semua termasuk si jaksa. Sedangkan di tempat Budis sama Rufus, mereka ketemu tuh sama geng kenalan mereka yang biasa ngelakuin pekerjaan kotor. Nah, Budis nyuruh mereka buat ngusir penghuni apartemen Aqua. Tapi pemimpin geng mereka yang dipanggil Lazy itu bilang berapa bayarannya. Dan Rufus langsung ngelempar amplop tebal ke Lazy, dan Budis itu bilang itu baru DP. Dan pas Lazy buka itu amplop, dia senyum-senyum terus nyium bau cuan di dalam amplop itu sambil bilang, aku suka bau ini." Abis itu Lazy nyuruh dua bawahannya yang ada di kiri dan kanan, yaitu Fauzi dan Siska, buat ngumpulin anggota geng mereka yang lain. Setelah itu cerita berpindah ke Ciel, Alif, Fikri, dan Lily yang kayak biasa mereka lagi kumpul-kumpul. Dan ya out of the box lah, tiba-tiba Alif itu ngajak Ciel ngedate, yang jelas lah ditolak sama Ciel. Tapi ya Alif bukannya sakit hati gitu ya, dia malah seneng. Dan Alif bilang, penolakanmu membuatku semakin jatuh cinta Ciel. Dan itu bikin Alif digetok sama Fikri dan Lily. Terus Lily bilang, dasar mesum. Sedangkan Fikri bilang, berhenti bercanda goblok. Yang dibalas sama Alif, ya lagian krik-krik gitu kan. Habis itu Alif nanya, gimana soal Ciel yang bakal ngerebut Rian dari Nabila. Dan Fikri balas, mereka harus memahami karakter Nabila dulu lah. Setidaknya ya mereka harus ngumpulin segala informasi soal Nabila, biar Ciel bisa niru Nabila. Itu kalau kata Fikri. Dan Lily bilang, ya berarti salah satu dari kita harus ada yang nge-stalking Nabila gitu. Terus dengan gaya sok keren gitu kan, Alif bilang, jadi stalker itu adalah keahlianku. Dan Ciel itu balas, mustahil mereka bisa nge-stalking Nabila. Tapi Alif bilang, zaman sekarang stalking masih offline, ya online lah. Apa kalian lupa kalau aku ini mahasiswa teknik komputer terbaik? Masalah kayak gini mah gampang.
Yang dibalas sama Fikri, ya karena tingkah goblok lu itu, kita sampai lupa kalau lu mahasiswa teknik komputer. Dan Lily nimpalin, bukannya kita lupa kalau dia itu mahasiswa ya. Tapi ya Sial itu ngebela Alip tuh dan bilang, kalian jahat bener sih. Habis itu Sial meluk Alip dan bilang, makasih ya Alip. Yang bikin Alip seneng banget gitu kan, dipeluk sama Sial. Padahal di balik pelukannya gitu kan, Sial masang muka dingin dan ngebatin, dasar bodoh. Setelah itu cerita balik lagi ke Nabila dan Ellie yang ketemu sama beberapa pemilik perusahaan farmasi lain yang kemarin nyoba buat ngelaporin Fehan ke pihak polisi. Dan di situ juga ada jaksa tuh yang menutup kasus mereka secara paksa yang bernama Reza. Nah, Nabila yang lagi duduk sambil megang cangkir itu tanpa ragu ngelempar cangkirnya ke salah satu orang di situ yang bernama Dino. Terus Nabila itu nyamperin Dino sambil ngebawa pisau yang biasa dipakai buat makan steak. Kan kalau makan steak biasanya ada pisau tuh. Nah itu pisau dibawa tuh sama Nabila. Nah Dino itu udah setengah mati tuh pas disamperin sama Nabila. Karena dia tahu nggak Adit nggak Nabila sama aja, mereka berdua kakak ade yang gila. Dan pas di depan Nino, Nabila bilang, sebegitunya kalian cari mati ya. Nabila bilang kayak gitu sambil nusukin pisau steaknya ke daging yang ada di piringnya si Dino. Terus Nabila balik lagi tuh ke bangkunya dan dia bilang, kalau kalian pengen jatoin Adit nggak gitu caranya. Dan kalian beruntung gitu, dia duluan yang tahu atau Nabila duluan yang tahu soal masalah ini. Kalau sampai Adit duluan yang tahu, Nabila nggak yakin anggota tubuh mereka itu masih ada. Terus Nabila itu ngasih pujian tuh ke Reza yang udah ngambil tindakan sebelum Adit tahu. Dan Nabila bilang, daripada bekerja untuk Fehan, gimana kalau kalian bekerja untukku? Kalian pada nggak suka sama Adit kan? Terutama sama kegilaannya Adit. Jadi ya gimana? Apa kalian tertarik? Dan bukannya ini tawaran yang menarik untuk kalian? Biar Adit bisa jatuh dari jabatannya. Dan Reza yang ada di situ bingung dong. Padahal kan tadi dia ngebela Fehan. Tapi kenapa Nabila itu malah ngajak dia gitu kan untuk ngebuat Adit jatuh dari jabatannya. Dan Nabila bilang kalau Reza adalah kunci buat ngejatohin Adit. Karena Reza tahu beberapa kasus Adit yang udah ditutup secara paksa, apalagi Reza juga punya beberapa bukti konkretnya. Dan Reza nanya, apa yang bakal dia dapat kalau dia ngebela Nabila dan ada di pihaknya Nabila? Dan Nabila jawab, pemimpin jaksa agung. Bukannya itu yang dipengen sama Reza. Dan Reza nanya lagi tuh, gimana caranya Nabila bisa bikin dia jadi pemimpin jaksa agung? Dan Nabila bilang, Perdana Menteri dan calon Perdana Menteri. Dia punya koneksi ke mereka semua. Bukannya hal yang mudah gitu kan menjadikan Reza pemimpin jaksa agung. Reza sama Nabila itu jabat tangan dan Reza bilang mohon kerjasamanya. Yang dibalas sama Nabila, begitu juga denganku. Setelah itu cerita berpindah ke Rin yang lagi jalan-jalan sendiri tuh. Dia pengen ngerasain lah suasana kota di malam hari dan ya dia pengen sendiri aja. Dan pas lagi jalan-jalan dari jauh dia ngeliat Ray dan Edward itu lagi ngorek-ngorek tempat sampah tuh. Dan Rin nyamperin mereka terus nanya apa yang Ray lakuin. Dan awalnya Ray agak kaget gitu kan. Terus dia bilang bukan sesuatu yang penting. Dan Ray dia malah nanya balik gitu, kenapa Rin di sini? Dan Rin jawab, ya dia lagi pengen jalan-jalan aja. Terus matanya Rin itu ngeliat sesuatu tuh di tangannya Ray dan dia nyeletuk, bukannya itu narkotika. Dan Ray sontak langsung kaget banget karena ya Rin bisa tahu itu, makanya ya Ray nanya, dari mana Rin tahu? Dan Rin jawab, itu benda yang sering dia lihat di Italia, apalagi mafia itu sering banget gitu kan terlibat transaksi narkotika. Dan Ray sama Edward kaget banget gitu kan dengar hal itu. Dan mereka mikir tuh, apa jangan-jangan Rin itu mafia? Dan abis itu Rin bilang, apa kalian mikir aku mafia? Dan Ray bilang, ya itu sih isi pikirannya. Dan Rin itu malah ketawa. Terus dia bilang, maaf, dia belum ngenalin diri secara benar. Dan Rin ngenalin diri sebagai seorang pengacara Italia, bukan sebagai bos mafia. Ya Rin itu punya identitas lain selain bos mafia, yaitu seorang pengacara. Setelah itu cerita berganti ke Adit yang ketemu sama 3 bawahannya yang udah Adit suruh buat ngebunuh Ray sama Edward. Tapi mereka nggak berhasil tuh ngebunuh Ray sama Edward. Dan kenapa Adit pengen membunuh Ray sama Edward? Itu karena mereka berdua mengambil kasus perusahaan farmasi Fehan. Yang mana ya perusahaan Fehan itu kan lagi mengembangkan obat ilegal yang tadi dipegang sama si Ray, yaitu narkotika. Ya Adit yang lagi kesel gitu kan, tanpa ragu stick golf yang dipegang sama Adit itu melayang ke kepala salah satu bawahannya. Terus Adit bilang, apa kalian goblok ngurus masalah begitu aja kagak bisa?
Terus Adit mukul-mukul stick golfnya tuh di lantai yang bikin suara stick golfnya menggema dan bikin semua orang atau lebih tepatnya 3 bawahannya Adit yang ada di situ itu pada ketakutan setengah mati. Dan Adit bilang, aku kasih kalian kesempatan 1 kali lagi. Bunuh mereka dan kalau kalian gak bisa, kalian yang bakal mati di tanganku. Dan kalau lu mau cerita ini cepet lanjut, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita 3 heroin. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu nih Cok soal cerita Three Hypocrites Part 2? Apakah menarik atau tidak? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Dan kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa, lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.